Ketika kita membayangkan tumbuhan, mungkin tidak terlintas dalam benak kita bahwa mereka bisa berbicara satu sama lain. Faktanya, tumbuhan memiliki cara komunikasi yang sangat canggih. Lebih dari 1 abad yang lalu, ahli biologi terkenal Charles Darwin mengatakan bahwa tumbuhan memiliki struktur mirip otak di ujung akarnya. Meskipun hipotesis akar otak Darwin tidak sepenuhnya benar, penelitian modern menunjukkan bahwa tumbuhan memang bisa berkomunikasi. Mereka berbicara dengan sesama tumbuhan, hewan, bahkan manusia, terutama dengan menggunakan bahan kimia dan suara. Komunikasi antar makhluk hidup melibatkan pertukaran informasi atau sinyal antar kedua organisme yang sedang berkomunikasi. Kita tahu bahwa hewan selalu berkomunikasi saat mereka bergerak di habitatnya, seperti contohnya kicauan burung atau auman singa. Sebaliknya, tumbuhan sering dianggap sebagai organisme tak bergerak yang tidak mampu berkomunikasi. Salah satu ilmuwan pertama yang menentang gagasan ini adalah Charles Darwin. Pada tahun 1880-an, Darwin dan putranya Francis melakukan serangkaian eksperimen pada akar tumbuhan, yang kemudian menemukan bahwa ujung akar adalah bagian terpenting dari tumbuhan. Ujung akar atau tudung akar dapat merasakan dan merespon stimulus atau rangsangan seperti cahaya, gravitasi, bahan kimia, dan suara. Tudung akar ini akan mengirimkan pesan yang berfungsi sebagai sinyal untuk mengaktifkan proses seperti pertumbuhan dan produksi senyawa-senyawa tertentu. Otak hewan dan manusia melakukan hal serupa, sehingga dengan asumsi ini, Darwin berpendapat bahwa ujung akar dapat berfungsi sebagai otak tumbuhan. Darwin juga menunjukkan pentingnya bahan kimia sebagai sinyal komunikasi pada tumbuhan. Misalnya, dia menemukan satu jenis hormon tanaman yang kemudian disebut sebagai auksin, yang merangsang pertumbuhan dan pemanjangan batang tumbuhan. Hormon ini bergerak ke seluruh tubuh tanaman dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan fenologi atau keragaan tanaman. Menurut Darwin, tumbuhan merupakan organisme yang sangat aktif. Meskipun mereka hanya berjangkar di satu tempat dengan sistem perakarannya, tumbuhan tetap mampu bergerak. Dengan menggunakan alat pengukur yang canggih, kita dapat melihat bahwa daun, akar, dan seluruh tumbuhan selalu bergerak berirama sebagai respon terhadap faktor eksternal seperti cahaya matahari, gravitasi, suhu, air, unsur hara, dan bahkan ancaman. Tumbuhan tidak hanya bergerak secara acak, mereka bergerak dengan cara yang terarah sesuai dengan stimulus. Mereka bergerak untuk mendeteksi informasi penting tentang lingkungannya, kemudian memberikan respon yang tepat, dan mengkomunikasikan informasi ini kepada tumbuhan lain di dekatnya, menggunakan sinyal yang mudah dipahami oleh tumbuhan tentunya. Atau bahkan organisme lain yang berusaha untuk di-attract. Berbeda dengan hewan, tumbuhan biasanya tinggal di satu tempat selama hidupnya, tidak pernah berpindah karena memang tidak bisa bergerak. Namun, terkadang lokasi tersebut tidak ideal. Misalnya ketika unsur hara yang rendah atau bahkan di bawah naungan, di mana tanaman hanya mendapat intensitas cahaya matahari yang juga rendah, ataupun persediaan air yang terbatas. Nah, dalam kondisi seperti ini, masuk akal jika tumbuhan ketika mengalami ancaman atau kondisi yang tidak optimal, dapat memberikan sinyal kepada organ lain dalam satu tumbuhan atau menginformasikan kepada tumbuhan terdekatnya, memberikan peringatan akan adanya bahaya. Nah, tujuannya agar mereka dapat menghindar atau bahkan mempertahankan diri dengan lebih baik terhadap ancaman tersebut. Dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa dua metode komunikasi tumbuhan yang paling penting dalam hal ini adalah produksi bahan kimia tertentu dan suara. Volatile organic compounds adalah jenis sinyal kimia yang paling umum dikeluarkan atau disekresikan oleh tumbuhan. VOC ini molekulnya kecil sekali yang dilepaskan dalam bentuk gas yang mudah berdifusi melalui udara. Beberapa VOC tumbuhan ini secara kimiawi mirip dengan feromon pada kebanyakan hewan untuk berkomunikasi, misalnya pada semut atau hewan-hewan lain yang menggunakan feromon untuk attract pasangannya atau bahkan menjadi sinyal untuk berkomunikasi antar koloni misal. Salah satu jenis VOC yaitu methyl jasmonate. Methyl jasmonate ini diproduksi oleh tumbuhan ketika sedang diserang.
atau misalnya sedang ada ulat yang memakan daunnya, tumbuhan ini akan melepaskan metilgesmonat dan akan diterima oleh tumbuhan di dekatnya atau oleh organ lain yang belum terserang oleh hama tersebut dan akan memberikan peringatan. Kemudian secara fisiologi, metilgesmonat mengaktifkan mekanisme pertahanan di tumbuhan tersebut. Tumbuhan juga menggunakan VOC atau volatile organic compounds untuk menarik organisme yang bermanfaat atau mendukung pertumbuhan tanaman. Contohnya, jamur-jamur yang membantu menyerap unsur hara tanah lebih efisien. Misalnya seperti mycorrhiza, ketika tanaman mengeluarkan satu jenis feromon atau VOC, akan mengattract jenis mycorrhiza ini untuk bisa bersimbiosis dengan akar tanaman sehingga tanaman bisa meningkatkan luas area jangkauan akar untuk mengabsorb atau menyerap unsur hara fosfat. Atau juga contoh lain misalnya bakteri pemfiksasi nitrogen dari atmosfer untuk nitrifikasi, untuk menjadi nitrogen tersedia di tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh optimal. Sinyal kedua yang digunakan oleh tumbuhan berkomunikasi yaitu adalah suara. Sinyal suara yang digunakan oleh tumbuhan cenderung berada pada frekuensi yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia, namun dapat ditangkap oleh tumbuhan dan hewan lain. Misalnya, akar jagung muda diketahui mengeluarkan bunyi klik kecil yang berada pada batas bawah jangkauan pendengaran manusia, sekitar 220 Hz. Ketika akar-akar tersebut tersuspensi di dalam air, mereka condong ke arah-arah tersebut, artinya ke arah suara tersebut. Untuk membuktikan argumen ini, para peneliti di Cina mencoba membuat serangkaian penelitian untuk melihat apakah paparan gelombang suara mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Dan ternyata, peningkatan hasil dapat dicapai dengan memberikan atau memaparkan tanaman dengan gelombang suara pada frekuensi tertentu. Dan mengingat hal ini, kemungkinan orang-orang tua dulu yang berbicara dengan tanaman mereka untuk mendapatkan hasil lebih, mungkin ada benarnya. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa getaran akustik ternyata benar-benar mempengaruhi reaksi kimia dalam metabolisme yang terjadi di dalam sel tumbuhan. Jadi, intinya, tumbuhan adalah komunikator yang hebat. Mereka terus-menerus mengeluarkan banyak informasi berguna ke lingkungan, terutama dengan menggunakan bahan kimia dan suara. Kita baru saja mulai memahami bagaimana informasi ini dihasilkan dan bagaimana informasi tersebut kemudian diambil oleh tumbuhan dan hewan lain yang dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi, lain kali mungkin ketika kalian menginjak rumput atau memetik bunga, ingatlah bahwa tanaman yang terluka itu mungkin akan berteriak kepada tetangganya. Hanya saja kita, manusia, tidak dapat mendengarnya.